Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati pemirsa Kompas TV yang pada hari ini dalam program Mutiara Iman, syukur alhamdulillah sama-sama kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan izinnya juga kita kembali hadir dalam rangka Mutiara Iman. Allah berikan kesehatan dan kesempatan kepada kita. Mudah-mudahan kiranya segala aktivitas yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam sama-sama pula kita unjukkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Kompas TV yang terhormat, pada saat ini kita membutuhkan keteladanan yang paripurna. Karena terkadang kita agak susah mencari siapa yang pantas kita ikuti. Tentunya seorang Muslim yang pantas kita ikuti adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menjelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya kata Allah, pada diri Rasulullah itu terdapat contoh suri tauladan yang terbaik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, hendaklah dia banyak berzikir kepada Allah. Para pemirsa Kompas TV yang terhormat, dalam bahasa Arab, laqad itu menunjukkan sebuah taukid. Taukid itu artinya dalam bahasa Arab menunjukkan yang sesungguhnya. Sama dengan kita mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan apapun kecuali Allah itu. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada contoh dari manapun dan tidak ada seorang manusia pun yang pernah hidup di permukaan bumi ini yang melebihi keteladanan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia diagungkan oleh lawan dan kawan. Kalau kita barangkali melihat banyak tokoh diagungkan di satu tempat, di tempat lain terkadang justru sebaliknya yang terjadi. Diagungkan oleh kawannya, tapi lawannya berpendapat yang berbeda. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diagungkan oleh lawan maupun kawan. Sebagai contoh, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kembali daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, sebelum subuh dia sampai pada di Masjidil Haram, lalu dia menunggu selesai salat subuh, lalu datang Abu Jahal menanyakan, "Ya Muhammad, ada tidak berita yang akan kamu sampaikan kepada umat pada hari ini? Kalau ada, saya akan undang warga ini." Artinya apa?
dia akan mencoba apalagi berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini. Kata Rasulullah, ada. Saya baru saja kembali dari diperjalakan Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Saya baru saja diperjalakan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu diangkat ke Sidratul Muntaha, dan pagi ini menjelang subuh ini saya kembali ke bumi. Nah, apa kata Abu Jahal? Itu sangat menarik sekali. Sampaikan kepada umat, saya akan undang kepada umat pada saat ini. Apa yang terbayang oleh Abu Jahal? Berita, informasi yang tidak masuk akal ini menurut pandangan dia, ini akan disampaikan kepada umat untuk sekaligus mempermalukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagi Rasulullah ada pula kepentingan lain. Pesan ini harus disampaikan secara utuh kepada umat yang ada pada waktu itu. Selanjutnya pemirsa, kita tunggu jeda sementara. Terima kasih. Pemirsa Kompas TV yang terhormat, ketika pagi harinya Abu Jahal malah menjadi sebagai protokolnya. Setelah dikumpulkan begitu banyak orang, wahai Bani Hashim, Bani Quraisy, penduduk Arab, sama-sama kita dengarkan penyampaian daripada Muhammad, karena beliau juga menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yang menyebutnya. Silakan ya Muhammad. Maka Nabi menyampaikan, para sahabat sekalian, saya semalam di Isra Mi'rajkan. Diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang jaraknya kalau kita ukur sekarang itu sekitar 1.500 km. Lalu Allah mi'rajkan saya sampai ke Sidratul Muntaha, yaitu Allah berikan kepada kita suatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, yaitu pasangan solat yang 5 waktu sehari semalam. Selasa itu saya kembali ke bumi lagi menjelang subuh tadi. Dengan ucapan seperti itu, kelompok Abu Jahal menyangga, ya Muhammad, apakah memang engkau yang naik? Sekarang begini, coba kamu angkat kaki kamu satu. Maka Nabi mengangkatnya. Dan yang kedua, coba angkat satu lagi. Nabi tidak bisa mengangkat. Kalau saya angkat, saya akan jatuh. Apa kata Abu Jahal? Nah, sejengkal saja kamu tidak bisa naik, apalagi sampai ke Sidratul Muntaha. Maka dengan demikian, Nabi menyampaikan pada waktu itu bahwa, saudara sekalian, kalau sekiranya saya ini menyampaikan sama kawan-kawan itu bahwa besok akan terjadi ada bala bencana yang akan datang, apakah Anda percaya? Kami percaya kepada baik yang beragama Islam maupun yang tidak. Kalau saya katakan bahwa musuh besok akan datang, apakah Anda percaya? Kami percaya, kata mereka. Kenapa? Karena kamu tidak pernah berdusta. Artinya apa? Artinya adalah yang non-muslim pun, Abu Jahal pun dan yang abu-abu yang lain itu mengakui bahwa Muhammad itu pantas dipercaya. Kemudian pada saat itulah yang menentukan juga bahwa ketika peristiwa ini disampaikan, umat waktu itu yang terbelah, yang mengakui tentang Isra Mi'raj itu, yang mengakui tentang solat itu sebagai buah hasilnya, itu kelompok daripada Abu Bakar. Ada pula kelompok yang menolak sama sekali,
itulah kelompoknya Abu Jahal. Jadi Abu Bakar yang menerima, Abu Jahal yang menolak. Tetapi ada yang di tengah, ini kelompok abu-abu namanya ini. Artinya adalah sesuai solatnya dengan kepentingan saja. Artinya apa? Orang yang menerima, meyakini perintah solat itu dari Allah dan itu dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari, berarti dia kelompok daripada Abu Bakar. Dan yang tidak mau sama sekali, dia ini kelompok daripada Abu Jahal. Dan kelompok yang ketiga yang di tengah, kelompok yang abu-abu. Apakah namanya Abu Gosok atau Abu yang lain, gosok sini, gosok sana? Artinya solatnya adalah melihat sesuai kepentingan waktu tertentu saja. Bisa jadi dia karena apa? Kena malu atau kena takut demi pencitraan. Tapi setelah berlalu waktu itu, solatnya diabaikan sama sekali. Para pemirsa yang terhormat, maka dengan ayat ini adalah keteladanan yang dimiliki Rasulullah SAW sangat paripurna. Bahkan hadis lain menyatakan bahwa innama bu'istu liutammimma karimal akhlak. Sesungguhnya kata Rasulullah, aku diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak dari perilaku manusia itu sendiri. Perilaku beliau inilah yang mengantarkan Rasulullah SAW menjadi panutan dan menjadi ikutan bagi umat manusia. Bahkan Al-Quran menjelaskan agar orang betul-betul mengikuti Nabi Muhammad itu, cara mencintai Allah Subhanahu wa taala tidak ada cara lain kecuali mengikuti cara dan perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad, kata Allah, jika kamu ingin mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti aku artinya ikuti Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Waghfir lakum dunubakum, Allah itu akan mengampuni segala dosamu. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Para pemirsa yang kami hormati, dalam program Mutiara Iman, tentunya dengan ayat ini, satu-satunya, bukan salah satu ya, satu-satunya cara kita mencintai Allah dan agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sekian banyak itu, ia merupakan pribadi yang paripurna dan beliau langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa akhlak Nabi Muhammad itu yang paling mulia? Karena akhlaknya adalah merupakan penjawantahan daripada nilai-nilai Al-Quran. Artinya Al-Quran yang berjalan. Wa ma yantiqu hanil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berbuat atas hawa nafsunya, melainkan kepada perintah daripada wahyu. Artinya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu semuanya berdasarkan wahyu ilahi. Tidak dalam pemikirannya, tidak dalam referensi lainnya, melainkan daripada nilai-nilai wahyu ilahi yang Allah ajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang terhormat, selanjutnya kita ikuti setelah jeda ini.
kita jadikan orang tua kita sebagai ladang ibadah bagi kita agar hidup kita menjadi berkah. Dunia ini terkadang semakin aneh, gelar semakin tinggi, tapi akal sehat semakin rendah. Traveling kemana-mana, bahkan ke luar negeri, tetapi tidak kenal dengan tetangga. Pengobatan pun semakin canggih, tapi kualitas kesehatan pun semakin memburuk. Semakin banyak dan sungguh banyak kawannya kita di dunia maya, tetapi terkadang sulit mencari di dunia nyata. Pakai jam yang begitu mewah dan mahal, terkadang juga susah untuk menempati waktu. Teknologi semakin tinggi, tapi fitnah, aib semakin menyebar. Sibuk waktu untuk berjumpa, tetapi setelah berjumpa, sibuk pula dengan HP masing-masing. Maka untuk itu kaum muslimin, jadikan bahwa teknologi yang berkembang pada saat ini, jadikan itu dalam bingkai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. HP yang kita miliki, teknologi yang kita miliki, kita sama-sama jadikan itu semakin mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Sekarang dunia kebebasan, namun di balik kebebasan itu ada pula keterikatan kita, bahwa ada pula hak-hak orang lain yang tidak bisa diabaikan. Maka untuk itu, keteladan, kembali kita ke persoalan kita, keteladanan yang paling paripurna hanyalah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian bagaimana cara beribadah itu? Kita mengikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan bagaimana cara berbuat baik itu? Bagi orang tua yang telah tiada adalah kita berbuat baik kepada teman-temannya yang dulunya masih satu permainan bersahabat dengan mereka. Tentunya kegembiraan tersendiri pula manakala ketika orang tua kita dapat menerima amal jariah bagi anak-anaknya yang selalu mengirim kepadanya, hanya dia adalah menunggu merupakan amal jariah bagi anak-anaknya yang masih hidup. Tentunya kaum muslimin, hadis Nabi mengatakan bahawa idza mata ibnu bani adam inqata'a ammaluhu illa min salatin sarakatun jariyah aw ilmi yantafa'u bih aw walidin solihin yad'ulah. Apabila telah mati anak cucu Adam, maka terputuslah semuanya kecuali yang tidak pernah terputus itu. Pertama, sarakah jariyah. Jariyah itu dalam bahasa Arab artinya mengalir, yang selalu mengalir. Air yang ada di gunung, dia mengalir lalu ke laut. Artinya apa? Tujuannya ke laut. Walaupun kadang-kadang dia mampir kepada diri kita, terkadang kita tengah malam dibangunkannya, terpaksa kita buang air malam. Kenapa? Air itu akan melanjutkan perjalanannya ke laut itu. Dan yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang pernah kita ajarkan. Selama ilmu itu berkembang, diajarkan pula kepada orang lain, maka amalnya sampai kepada orang beri itu. Dan yang ketiga, doanya anak-anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Apa ukuran solehnya? Kalau anaknya solat, maka itu amal soleh. Kalau anaknya tidak solat, itu amalnya salah jadinya. Pemirsa Kompas TV yang terhormat, akhlak kepada kedua orang tua diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ridallah fi rida walidain wa syakatallah fi syakata walidain. Ridha Allah terletak kepada ridanya orang tua, dan kemarahan Allah pun terletak kepada kemarahan orang tua. Pada kita semua, tentunya kita juga sama-sama saling mengingatkan
bagi yang punya orang tua, jadikanlah orang tua itu sebagai ladang ibadah bagi kita, sehingga ada tempat kita berladang yang nanti akan kita tuai pada masanya. Berbuat baik kepada orang tua, jangan sampai menyakiti hati orang tua, atau apalagi juga orang berperkara dengan orang tua. Terkadang ada pula anak memperkarakan orang tuanya atau memenjarakan orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka untuk itu, pelihara orang tuamu. Dan bagi kita yang sudah barangkali orang tuanya telah tiada, kita doakan orang tua kita. Kiranya setiap solat, makanya dalam doa itu, syarat doa itu ialah pertama membaca tahmid, yang kedua membaca syahadat, yang ketiga salawat, dan yang keempat mendoakan orang tua, dan yang kelima baru doa-doa yang akan kita mintakan. Makanya apapun doa kita, dahulukan doakan orang tua kita terlebih dahulu. Kiranya dia, kalau dia telah tiada, Allah ampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadahnya, dan Allah tempatkan dia di surganya dengan sebaik-baiknya. Dan ketika dia masih hidup, kita jadikan dia ladang ibadah. Allah berikan kesehatan kepadanya. Apa bentuk kesehatannya adalah, bisa jadi dia surat orang tua, tentu sehat menurut orang tua pula. Tetapi ketika dia orang tua kita, dia bisa beribadah dengan baik. Maka untuk itu kaum muslimin, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghormati orang tua. Mumpung orang tua kita masih ada, kembali kami sampaikan, jadikan orang tua itu ladang ibadah bagi kita. Berkah hidupnya seseorang itu tergantung ridha orang tua. Agar hidup kita berkah, orang tua harus kita hormati. Bahkan kata Rasulullah, andai kata ada perintah dari Allah sujud, kita sujud menyembah orang tua itu. Tetapi Allah mengatakan sembahan itu hanya kepada Allah. Dan kedua, kita menghormati orang tua kita. Pemirsa yang terhormat, yang tergabung daripada Kompas TV dalam program Mutiara Iman, inilah barangkali yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita bersama dan menambah rasa keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.